Hello, good morning everyone. Halo, selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Always be healthy and keep the spirit in participating in learning. Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Before starting today lesson, you should pray first. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kamu berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Mari kita berdoa. After praying, let's follow today's lesson. Setelah berdoa, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Pagi hari ini kita sudah memasuki tema 8, subtema 1, yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran 1 sampai 3. Pelajaran yang pertama adalah IPA, mengenai gerak rotasi bumi. Dalam tata surya, bumi berputar mengelilingi matahari bersama-sama dengan planet-planet lainnya. Selain berputar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya, bumi juga berputar pada porosnya. Berputarnya bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Satu kali putaran bumi atau rotasi bumi memerlukan waktu 24 jam. Akibat dari rotasi bumi antara lain, yang pertama, terjadinya siang dan malam. Dampak dari rotasi bumi yang paling jelas kita rasakan adalah adanya siang dan malam, serta pergantiannya. Mengapa kita bertemu siang? Hal ini karena satu lahan bumi menghadap matahari, maka belahan bumi tersebut akan mengalami siang. Lalu, belahan bumi satunya yang membelakangi cahaya matahari akan mengalami malam. Karena bumi berputar pada porosnya, maka sisi-sisi tersebut akan bergantian, sehingga kita merasakan adanya siang dan malam. Yang kedua, terjadinya perubahan waktu. Dampak lainnya dari rotasi bumi adalah adanya perubahan waktu seperti siang dan malam, sehingga satu wilayah mengalami siang dan satunya mengalami malam. Inilah perbedaan waktu. Yang ketiga, bentuk planet bumi menjadi bulat dengan pepat di kedua kutubnya. Dengan selalu berputar, maka bentuk bumi menjadi bulat dengan kedua kutubnya menjadi pepat. Kepepatan ini terjadi karena bumi berputar terus-menerus. Kita bisa pula mempraktikkan dengan sesuatu yang bulat namun bentuknya masih bisa berubah. Ketika berputar terus berlangsung, maka ujung-ujung bulatan tersebut akan pepat. Yang keempat, terjadinya pembelokan arah angin. Rotasi bumi juga akan menyebabkan terjadinya pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin ini berarti arah angin yang dibelokkan, sehingga tidak hanya satu wilayah saja yang akan terkena angin. Dengan adanya pembelokan arah angin ini, maka kualitas angin juga lebih baik, dan tentunya dampak baik juga bagi manusia. Yang kelima, terjadinya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari merupakan gerakan seolah-olah matahari berjalan dari timur ke barat. Hal ini masih berhubungan erat dengan pergantian waktu antara siang dan malam. Jadi, gerak semu harian matahari yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat ini terjadi akibat rotasi bumi. Yang keenam, adanya penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi, khususnya pergantian bulan dari fase-fase bulan ini, ada akibat dari rotasi bumi. Dan yang terakhir, pembagian waktu di berbagi belahan bumi. Pembagian waktu antara negara di satu belahan bumi dan belahan bumi lainnya ada karena adanya rotasi bumi. Perbedaan waktu itulah yang mendasari adanya pembagian waktu di wilayah-wilayah dunia.
Bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bumi yang membelakangi cahaya matahari akan mengalami malam. Gerak semu harian matahari merupakan gerakan seolah-olah matahari berjalan dari timur ke barat. Adanya garis bujur menyebabkan terjadinya perbedaan waktu di berbagai belahan dunia. 0 derajat bujur berada pada kota Greenwich di negara Inggris. Standar waktu di dunia dikenal dengan istilah Greenwich Mean Time atau GMT. Indonesia terletak pada 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Berarti sepanjang 46 derajat, maka 46 derajat dibagi 15 derajat, sama dengan 3 jam wilayah waktu. Sehingga Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Berarti sekarang ini kita ada di Pulau Jawa, berarti kita masuk ke dalam waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, waktu Indonesia bagian Tengah atau WITA, meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dan yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur atau WIT, meliputi wilayah Maluku dan Papua. Jika waktu di Greenwich sebagai standar perhitungan menunjukkan pukul 6 pagi, maka waktu Indonesia dihitung dengan cara yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat, pukul 6 pagi waktu Greenwich ditambah 105 derajat dibagi 15 derajat, sama dengan 6 ditambah 7, sama dengan 13, atau pukul 1 siang. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah, dihitung dengan cara pukul 6 pagi waktu Greenwich ditambah 120 derajat dibagi 15 derajat, sama dengan 6 ditambah 8, sama dengan 14, atau pukul 2 siang. Dan yang terakhir, waktu Indonesia bagian timur, dihitung dengan cara pukul 6 pagi waktu Greenwich ditambah 135 derajat dibagi 15 derajat, sama dengan 6 ditambah 9 sama dengan 15 atau pukul 3 siang. Jadi, perbedaan waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah yaitu 1 jam. Dan perbedaan waktu Indonesia bagian Barat dengan waktu Indonesia bagian Timur adalah 2 jam. Contohnya, jika di Jakarta pukul 6 sore, maka waktu Indonesia bagian tengah di Bali adalah pukul 7 karena perbedaannya 1 jam. Sedangkan waktu Indonesia bagian timur di Papua, perbedaan waktu Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur adalah 2 jam. Jadi jam berapa? Ya, jadi pukul 8 malam. Pelajaran berikutnya yaitu bahasa Indonesia mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Cerita non-fiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Karya sastra yang termasuk non-fiksi antara lain jenis karangan eksposisi, argumentasi, fungsional, opini, biografi, jurnalisme, serta tulisan-tulisan sejarah, ilmiah, atau ekonomi. Teks non-fiksi membutuhkan adanya pengamatan dan data, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui informasi dalam bacaan, kita harus membaca bacaan tersebut dengan seksama. Membaca memindai sering disebut dengan membaca scanning. Scanning merupakan teknik membaca sekilas dan cepat,
tetapi teliti dengan maksud menemukan dan memperoleh informasi tertentu dari sebuah bacaan. Pelajaran berikutnya yaitu SPDP, mengenai seni musik. Notasi atau yang lebih dikenal dengan not adalah dokumentasi dari sebuah karya musik. Setiap dua not atau nada yang berdekatan memiliki jarak yang disebut dengan interval. Interval nada diatonis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah diatonis mayor. Diatonis mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nadanya berjarak satu satu setengah, satu 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 setengah. Yang kedua, diatonis minor. Diatonis minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak satu setengah, satu satu setengah, satu satu. Pentatonis adalah tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis adalah gamelan. Kalian bisa lihat ya pada layar. Di layar sudah ada gambar alat musik gamelan. Nah, alat musik gamelan terdiri dari beberapa alat musik. Ya, ada gong, ada calung, dan masih banyak lainnya. Contoh interval pada alat musik gamelan berdasarkan larasnya dibagi menjadi dua. Yang pertama slendro dan pelok. Slendro memiliki nada pokok, yaitu do, re, mi, sol, la. Sedangkan pelok memiliki nada pokok do, mi, fa, sol, si. Pelajaran selanjutnya yaitu PPKN, mengenai hak dan kewajiban warga negara. Berikut ini adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga keberagaman bangsa. Yang pertama, menghormati perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Kalian harus saling menghormati antara suku yang lain dengan suku yang lainnya, atau agama yang satu dengan agama yang lainnya, agar tidak terjadi perselisihan. Yang kedua, memelihara hak dan kewajiban umat beragama. Bagaimana caranya? Kalian harus menghormati tetangga yang sedang beribadah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang terakhir, memegang teguh semangat dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan merawat kemajemukan menjadi kekayaan bangsa. Apakah kalian masih ingat arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, artinya walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Beberapa upaya yang dapat dilakukan warga negara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, menjalankan program penanaman 1000 pohon. Caranya, kalian dapat menanam beberapa macam pohon di lahan yang tidak ditanami atau lahan kosong. Yang kedua, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau laut. Akibatnya apa? Jika membuang sampah dan limbah ke sungai atau ke laut, maka akibatnya makhluk hidup yang ada di dalamnya akan mati. Yang ketiga, mengurangi pencemaran udara. Contohnya, tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kalian dapat menggantinya dengan menggunakan sepeda atau menggunakan kendaraan umum. Ya. Yang keempat, tidak melakukan perburuan liar dan perusakan alam. Nah, kalau ini kalian tidak boleh memburu hewan-hewan langka, ya, atau merusak hutan. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi lingkungan hidup. Dengan cara bagaimana? Kalian bisa menggunakan poster mengenai lingkungan hidup. Bagaimana cara melestarikan lingkungan hidup ini?
Pelajaran yang terakhir yang akan kita bahas yaitu IPS, masih mengenai ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Masih ingatkah Menteri Luar Negeri dari kelima negara ini? Ya, kita ingat kembali ya. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Kita lihat ya karakteristik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama adalah Singapura. Kita lihat ketampakan alamnya. Selat Johor memisahkan Malaysia dengan Singapura. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah. Cuaca di Singapura dikategorikan sebagai hutan hujan tropis. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Taman botani yang terkenal yaitu Singapura Botanic Garden. Keadaan sosial dan budaya di negara Singapura. Penduduk Singapura terdiri atas mayoritas etnis Tionghoa. Mayoritas rakyat Singapura menganut agama Buddha dan Tao. Kegiatan ekonomi yang ada di negara Singapura. Bidang ekspor, perindustrian, dan jasa merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian Singapura. Singapura merupakan negara yang paling maju perekonomiannya di Asia Tenggara. Negara berikutnya adalah Malaysia. Ketampakan alam di negara Malaysia. Malaysia adalah negara bekas jajahan Inggris. Malaysia mempunyai dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka, berbatasan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan. Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, yang berbatasan dengan Indonesia dan Brunei Darussalam. Gunung tertinggi adalah Gunung Kinabalu di Malaysia Timur. Selat Malaka memisahkan Malaysia dengan negara Indonesia. Keadaan sosial dan budaya di negara Malaysia. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Melayu. Bahasa resmi di negara Malaysia adalah bahasa Melayu. Agama resminya di Malaysia adalah agama Islam. Keadaan ekonomi di negara Malaysia. Sumber daya alam di Malaysia menghasilkan bahan tambang. Contohnya ada biji timah dan gas alam. Pada sektor perkebunan, Malaysia termasuk eksportir besar untuk getah karet dan kelapa sawit. Malaysia dikenal sebagai negara yang memproduksi CPO atau minyak kelapa sawit sebagai minyak goreng terbesar di dunia. Negara berikutnya adalah Thailand. Keadaan alam di Thailand yaitu dibedakan menjadi 4 wilayah. Kita lihat, yang pertama dataran rendah, dialiri oleh sungai Chao Phraya. Daerah pegunungan, gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon. Pegunungan kapur di bagian timur disebut Pegunungan Plato dan Tanah Genting Kera. Iklim di Thailand adalah tropis dan beriklim muson. Keadaan sosial dan budaya negara Thailand. Sebagian besar penduduknya adalah penduduk asli yaitu suku Thai dan Lao. Sebagian besar memeluk agama Buddha. Sedangkan kegiatan ekonomi di negara Thailand yaitu hasil padinya terbesar di Asia Tenggara, sehingga Thailand disebut sebagai lumbung padi Asia. Sedangkan sektor pariwisata merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara Thailand. Negara berikutnya yaitu Filipina. Keadaan alam yang ada di negara Filipina yaitu pulau-pulau besar di Filipina yaitu Pulau Mindanao dan Pulau Luzon. Di Pulau Mindanao, gunung tertingginya yaitu Gunung Apo. Sedangkan di Pulau Luzon, gunung tertingginya adalah Gunung Mayon. Keadaan sosial dan budaya di negara Filipina. Penduduk asli Filipina adalah suku Aeta.
Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog. Sebagian besar penduduknya menganut agama Katolik. Negara Filipina pernah dijajah oleh bangsa Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang. Istana Kepresiden Filipina bernama Malacanang yang terletak di Manila. Kota pelabuhan terbesar di Pulau Luzon bernama Cavite. Keadaan ekonomi di negara Filipina yaitu sektor-sektor ekonomi Filipina antara lain sektor pertanian, industri, dan pertambangan. Negara berikutnya adalah Brunei Darussalam. Keadaan alam di negara Brunei Darussalam kita lihat berbatasan dengan Malaysia Timur di selatan, barat, dan timur. Berbatasan dengan Laut Cina Selatan di bagian utara. Negara Brunei Darussalam memiliki iklim tropis. Keadaan sosial dan budaya di negara Brunei Darussalam yaitu sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Islam adalah agama resmi Brunei Darussalam dan Sultan merupakan kepala agamanya. Budayanya hampir sama dengan budaya Melayu, yaitu mendapat pengaruh kuat dari Islam dan Hindu. Keadaan ekonomi di negara Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas. Pendapatan terbesar berasal dari minyak bumi. Pendapatan per kapita Brunei Darussalam tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Negara berikutnya yaitu Vietnam. Kenampakan alam di negara Vietnam. Sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Sebelah barat laut berbatasan dengan Laos. Sebelah barat daya berbatasan dengan Kamboja. Dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di bagian utara terdapat Gunung Tesin Ho dan bagian selatan terdapat Gunung Chu Yan Sin. Keadaan sosial dan budaya di negara Vietnam. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih menganut paham komunis. Kelompok etnis terbesar adalah Viet dan Kinh. Kebudayaan Vietnam berpegang teguh pada Konfusianisme yang menekankan pada tugas-tugas yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan keadaan ekonomi di negara Vietnam yaitu sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah bertani, yang hasil utamanya adalah padi. Negara berikutnya adalah Myanmar. Kita lihat keadaan alamnya. Merupakan negara tropis yang subur. Bagian selatan terdapat pantai sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman. Sungai yang paling besar adalah Sungai Irrawaddy. Wilayah bagian selatan beriklim tropis, sedangkan di sebelah utara beriklim subtropis. Keadaan sosial dan budaya yang ada di wilayah negara Myanmar. Sebagian besar penduduknya adalah keturunan Tibet Birma. Bentuk negaranya, republik dengan kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Keadaan ekonomi di negara Myanmar yaitu perkembangan ekonominya agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Beberapa produk pertanian yang dihasilkan hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Contohnya ada padi, kayu jati, jagung, dan kapas. Negara ASEAN berikutnya adalah Laos. Keadaan alam di negara Laos yaitu gunung tertinggi di negara ini adalah Gunung Paubia. Laos diselimuti hutan lebat yang kebanyakan bergunung-gunung. Negara Laos dialiri oleh Sungai Mekong. Iklimnya tropis dan dipengaruhi oleh angin musim. Keadaan sosial dan budaya di negara ini adalah penduduk Laos banyak menganut agama Buddha Theravada. Keadaan ekonominya, hasil produksi pertanian berupa getah damar dan padi. Hasil tambangnya berupa tembaga dan perak. Negara ASEAN yang terakhir yaitu Kamboja, atau negara yang paling muda saat masuk ke dalam ASEAN. Kita lihat keadaan alamnya. Kamboja terletak di antara semenanjung Indochina, dialiri Sungai Mekong yang menyebabkan tanahnya subur. Salah satu pegunungan terbesar adalah Pegunungan Kardamon. Negara ini beriklim tropis. Keadaan sosial dan budaya negara Kamboja yaitu sistem pemerintahannya adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri.
Bahasa resminya adalah Khmer. Agama yang paling banyak dianut adalah Buddha. Terdapat kuil Angkor Wat sebagai peninggalan sejarah. Sedangkan keadaan ekonominya, kondisi ekonomi negaranya belum cukup stabil. Beberapa hasil pertaniannya berupa padi, jagung, dan karet. Rata-rata hasil pertanian di negara ASEAN itu sama ya, menghasilkan padi, jagung, karet, atau kelapa sawit. Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999 dan merdeka penuh dari perwalian PBB tahun 2002. Sistem pemerintahan Timur Leste adalah republik dengan kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Masalah yang dihadapi Timur Leste adalah kondisi politik yang belum stabil. Pemerintahannya sering mengalami pemberontakan militer. Masyarakat Timor Leste sangat bergantung pada sektor pertanian, dan kopi merupakan produk andalannya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, saatnya kalian mengerjakan tugas tematik. Tugas tematik ini kalian kerjakan di buku PS tematik. Tulis soal dan jawaban di garis bawahi. Jangan lupa ya, kalian kirim foto saat sedang mengerjakan tugas. Tugas hari ini ada tugas IPA dan tugas IPS. Langsung kalian kerjakan ya. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan kalian kerjakan. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih.